Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita terus menikmati pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita dan kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Hari ini kisah Roh Kudus terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 10 dan 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 10 dan 11. Mari kita baca bersama-sama. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap orang yang hidup dalam dunia ini ingin supaya hidupnya sukses, ingin supaya hidupnya berhasil, ya. Namun seringkali ketika kita mencapai keberhasilan atau kesuksesan yang kita inginkan, kita mengalami sesuatu yang kok rasanya ada yang nggak puas. Kok saya sudah capai tapi saya nggak ngerasakan sesuatu yang memenuhi kehidupan saya. Kok saya sepertinya belum hidup sepenuhnya ketika saya mencapai keberhasilan tersebut, gitu ya. Walaupun sudah punya harta yang begitu besar, fasilitas yang begitu lengkap, tapi nggak merasakan kenyamanan. Sesuatu selalu saja merasa kurang dalam diri mereka. Mengapa hal itu terjadi? Karena mereka belum mencapai kesuksesan yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Ya, kesuksesan yang sejati adalah ketika kita mencapai tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya purpose buat kehidupan kita. Setiap kita, siapapun kita, tanpa terkecuali, Tuhan taruh purpose, Tuhan taruh tujuan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau supaya kita mencapai tujuan itu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita dapat mencapainya? Pertama, kita harus hidup percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita hidup di dalam keselamatan, itu berarti kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Ya, kita masuk dalam rancangan Tuhan. Kita akan diarahkan oleh Tuhan untuk memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan akan memberikan perlengkapan yang kita perlukan untuk kita bisa mencapai rancangan Tuhan itu. Dan salah satunya adalah karunia rohani. Ya, lihat. Ayat tadi mengatakan semuanya ini apa? Daftar karunia-karunia rohani yang sebelumnya kita baca. Ya, ada banyak karunia-karunia rohani yang Tuhan sediakan buat setiap orang, dan setiap orang diberikan karunia rohani secara khusus. Kenapa secara khusus? Karena setiap orang diciptakan untuk maksud yang khusus. Ya, dan seperti yang dikehendakinya, kata firman Tuhan. Seperti yang dikehendaki Roh Kudus. Artinya, karunia rohani diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang Tuhan pikir itu yang terbaik buat kita. Apa yang Tuhan pikir, ya karunia rohani ini akan menolong kita untuk bisa mencapai rancangan Tuhan, untuk mencapai maksud Tuhan, untuk mencapai purpose yang Dia sudah taruh dalam kehidupan kita. Dan ketika kita hidup di dalam karunia rohani ini, kita melakukan karunia rohani ini, ya, kita mengembangkan karunia rohani ini, kita terus memakai untuk kepentingan bersama, saya percaya kita akan mencapai keberhasilan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Dan itu yang Tuhan mau. Ketika kita berhasil, wah, kita menjadi orang-orang yang pasti merasakan kepuasan yang luar biasa. Kita akan merasakan semua yang hidup kita itu sungguh-sungguh memiliki arti dalam hidup ini. Buat orang lain, dan terutama buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersukses dalam dunia ini, kita sukses mencapai apa yang kita mau, kita sepertinya merasakan, wah segala sesuatu kita sudah dapatkan. Kita merasa sukses. Tapi ketika kita meninggalkan dunia ini, itu nggak ada harganya. Saya perhatikan ini, ketika kita hidup mencapai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita sukses mencapai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka Tuhan menghargai kita. Firman Tuhan mengatakan, sabaslah hai hambaku yang setia, yang baik dan setia.
masuklah dalam sukacitaku, ya, hidup dalam persekutuan bersama Tuhan selama-lamanya. Itu upah kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, Tuhan hargai sepanjang masa dalam kekekalan. Ya, betapa lebih berartinya hidup sukses di dalam Tuhan daripada sukses dalam dunia ini. Oleh karena itu, mari kita terus bergerak dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita. Dan kita akan mencapai kesuksesan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita, dan Dia akan memberikan kepada kita mencapai kepada kesuksesan yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.